Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah dapat melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama, menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Yang kedua, melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kewajiban kita yang ketiga, menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kebanyakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Saifullah SPD. Surah Al-Salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi beserta Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustaz yang kami muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, dengan tidak memperpanjang mukadimah, kami akan membacakan tertib acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol. Yang kedua, kata sambutan dari pengurus Masjid Baitur Rahman. Ketiga, arahan dari kepada musuh Jawa. Dan keempat, tentunya ceramah agama dan iman penutup. Baiklah, kita masuki acara pertama, pembukaan protokol. Acara kita ini kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara kedua, kata sebutan dari pengurus Baitur Rahman akan disampaikan oleh Bapak Haji Asari SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa untuk datang melangkahkan kaki, mengangkat tangan untuk datang ke masjid kita ini. Mudah-mudahan aliran langkah kaki dan ibadah kita dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia kelak nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terusnya Al-Ustaz yang kami hormati, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, serta bapak kepala dusun beserta jajaran, bapak ketua BND, kemudian seluruh kita yang hadir di sini, besar tidak dipanggil gelar, kecil tidak disebut nama. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada kita bersama yang sudi kiranya hadir memenuhi undangan yang beberapa hari yang lalu kami sampaikan, baik itu melalui wirid atau mulut ke mulut. Mudah-mudahan kedatangan kita ini juga sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami sampaikan kepada kita bersama bahwa tadi ada saudara kita, saudara Ramli, dia sudah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar. Seharusnya beliau ingin bersama kita pada malam hari ini karena ada acara di Ona. Insya Allah di Ona sepagi penobatan Niga Mamak Majogayo itu dari persukuan Bentang. Jadi beliau menitipkan salam kepada kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyumbang baik itu moral ataupun materi guna terlaksananya acara ini. Terkhusus kepada amak-amak kami yang mulai dari pagi mungkin tadi untuk mempersiapkan jambau. Alhamdulillah jambau tadi habis sudah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sediakan tadi dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Taala. Hanya Allah yang bisa membalas segala apa-apa yang kita perbuat agar terlaksananya acara ini. Terakhir, insya Allah pada tanggal 29 kita akan mengadakan gerakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, insya Allah ustaznya kemarin sudah dihubungi. Anggota DPR provinsi yang sama Pak Sekda Kota Amal Patullah. Jadi beliau petang bersedia. Jadi nanti akan konfirmasikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan Bapak DPR juga bisa hadir nanti. Mungkin itu sebagai kata sambutan dari kami. Kalau terdapat kata-kata yang kurang pada tempatnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak yang dimuliakan, kita masuki saja acara ketiga, pengarahan dari Kepala Dusun Sawah. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hasan Azhar Ishaq. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai malam ini Allah masih memberi kita rahmat, umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga Allah sama-sama telah dapat hadir di Masjid Baitur Rahman, Dusun Sawah, Desa Sawah. Selawat dan salam sama-sama Allah aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kemudian hari kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al Ustaz Al Mukarram pada hari ini, yaitu Al Ustaz Haji Saifullah SPDI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita mulai dari maghrib sampai dengan sekarang. Sama-sama kita tahu bahwa beliau ini adalah masjid Imam Agung Masjid Ar-Rahman Pekanbaru, yang sama-sama tahu agenda beliau itu banyak, tapi karena kecintaan kepada kita bersama sehingga beliau dapat hadir di situ. Alhamdulillah. Yang kami hormati orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ahli ulama, juri pandai, Bapak RT, Bapak RW, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perayaan hari besar agama Islam atau PHBI, mulai dari Muharram sampai ke Hari Raya Haji, kalau tidak salah ya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengurus dan jajaran telah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih kita tingkatkan, mungkin kok di acara entah itu lomba ngaji, entah itu lomba azan segala macam. Dan itu pun inisiatif kami dengan kalau besok memungkinkan, mungkin Pak Pengurus untuk lebih semarak gitu kan. Yang kedua adalah
mungkin 2 bulan yang akan datang kita akan mengadakan perhelatan akbar, yaitu pemilihan kepala daerah. Mungkin kepala daerah, bupati, wali kota, dan juga gubernur. Untuk itu mungkin awak ada yang beda pilihan, ada yang sama pilihan. Namun itu jangan menjadi persoalan baru di tengah-tengah masyarakat awam. Mudah-mudahan pilkada esok berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan damai. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada saat ini. Selain yang lainnya, meminta maaf. Bila itu kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Gubernur Sumsawah yang telah menyampaikan arahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita laksanakan. Selanjutnya acara kelima, ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Saifullah SPD. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu kaffatan linnas basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Para alim, para tuan guru, jadi pandai tokoh masyarakat, pengurus masjid Baitur Rahman, para dusun, hadirin wal hadirat, ama-ama, juga apa-apa ambo yang hadir yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita malam ko letos boleh balik leko mai ju. Jadi bayo waktu oleh Allah untuk badan yang sehat, umur sama-sama panjang, bisa lo makan bersama tadi tanggung loma. Dan kau nak malu piung-piung tak makan diosok. Enak. Tadi berokit ibu-ibu masak di pagi dari mana? Jadi so ibu-ibu masak dari pagi sampai sore tadi nasi yang disodonya sambal lama-lama. Ada lo kagu, sambal pical tadi. Pola itu lo sancaro bancau. Jadi maka
Pokoknya mana lagi kalau diundang komai gue makan di rumah. Ya lah. Mudah-mudahan menjadi barokah. Kemudian apa yang Bapak Ibu dan persembahkan untuk acara ini menjadi amal saleh, semua pengorbanan jadi dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana malam ini kita duduk sejenak di masjid ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mendengarkan uraian tentang bagaimana ketauladanan yang mesti kita ambil hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada' wajaba asyukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Sama-sama. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada' wajaba asyukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Pengen jumpa sama Rasul? Pengen ketemu sama Rasul? Pengen satu surga bersama Rasulullah? Maka setidaknya malam ini kita duduk untuk menghadirkan bagaimana sosok Rasul itu adalah is the best idol, idola terbaik. Walaupun di luar sana terkadang ada orang yang mulai tidak setuju dengan acara seperti ini. Ya Bapak Ibu, katanya maulid itu bid'ah, sesuatu yang dibuat-buat. Tak apalah, biarlah mereka bercakap begitu. Karena apa yang kita lakukan malam ini tidak ada yang aneh. Kita hanya bicara tentang bagaimana menghadirkan Rasulullah sebagai tauladan, mengundang orang ke masjid. Kadang-kadang ada juga orang yang ketika maulid ini tidak ke masjid, tidak maulid dan nampak pula di masjid. Ada di sini. Nah, sini ada. Ya. Jadi yang datang malam itu dia makan bahasa maulid atau dia sholat maghrib, dia sholat isya. Waduh, makannya ya bu, sholat maghrib ya, sholat isya ya, seramai, masya Allah. Jadi kalau isu ibu acara nak pakai makan makoin lele sebanyak kau jodoh tiba. Alhamdulillah. Karena kau dua tadi kan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku laku malam pun tak lama-lama ceramah. Dia dan kapok kanan balik tu soal dan melambung. Ada lawan dan kalau sudah dia ceramah. Setuju? Ya. Yang ini pasal Bapak yang menyebut kalimat disebut suai politik pula. Ya kan? Setuju aja lah. Ya. Bapak Ibu, suai. Kalau suai ada ajar berpolitik. Nawa itu bermartabat. Ya dosa. Ya tinggal video aja suai. Malu kan kuat 5 video lah. Kau aku so minta ke Allah istikharah dulu. Jangan bikin bab dari video, tapi nan minta ke Allah dari video. Setuju? Setuju. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT. Al-Ahzab ayat 21 sebagai titik tolak rujukan pembicaraan kita malam ini berkenaan tentang maulidnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang muliakan Allah, kalau ada pertanyaan, mano dan rindu Rasul tosu awak atau awak tosu Rasul? Mano dan rindu Rasul tosu awak atau awak rindu tosu Rasul? Rasul. Rasul rindu awak. Rasul rindu awak. Jadi awak? Ana mustaqun li ikhwani.
Suatu kali Nabi duduk tengah para sahabat, lalu Nabi mengatakan, "Ana mustaqun li ikhwani." Aku sedang rindu kepada saudaraku. Apa kata sahabat? "Alasna ikhwani?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara? La, bal antum ashabi. Kalian ini bukan saudara-saudaraku, kalian ini sahabat-sahabatku. Lalu siapa yang kau maksudkan saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Humul ladzi lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi." Mereka saudaraku yang aku maksud, wahai sahabatku, adalah orang-orang yang tak pernah melihat wajahku, tak pernah toswo jodeyen, tak pernah bersobok, tak pernah toswo, tak pernah mengecek, tak pernah mendongo aku dan sawikan dulu langsung kayaknya. Mereka jauh amatnya antara aku dengan mereka. Tetapi kata Nabi SAW, "Walakinnahum yu'minuna bi." Tapi nyo percaya oleh siapa tu? Siapa tu? Itu sudah kayu. Ya. Kalau malam ini kita sepakat untuk mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka kita insya Allah ada yang dimaksud itu. Tapi kau pengalih kau soal ini mau 50. Kadang pengalih kau soal 50 mak Nabi. Tayu tayu. Ya pak. Tapi wajah-wajah kau yang masih buku sesuatu. Amin. Apalagi tak wajah. Wajah. Ini tu. Dari dia ada wajah mana juga kodam lah. Masya Allah. Ya tu. Wajah apa nama? Wajah sulit. InsyaAllah. Ya, luar biasa. Jadi kita ingin membuat satu kesepakatan malam ku sama Ahmad. Sehingga maulid Nabi walaupun tidak sekedar maulid contoh dulu maulid tawi dan panggil pernah berubah maulidnya tawi. Karena maulid itu menghadirkan sosok Rasulullah is the best idol, teladan yang terbaik. Maka siapa yang memuji keteladanan Nabi bukan lagi manusia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang terbaik. Kata siapa? Allah yang memberikan konten, Allah yang memberikan nilai, Allah yang memberikan predikat. Makanya beruntung kita umat Nabi Muhammad. Nabi Musa aja rindu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa aja salafal Nabi rindu dia ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad umat yang terbaik. Dan bahkan kata Nabi SAW, umat yang pertama isu masuk surga adalah umat Nabi. Dia masuk awak dalam ya iya Pak. Masuknya InsyaAllah. Kita ingin buktikan malam kok ia masuk awak, masuk umat Nabi Muhammad atau tidak. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Sodo-sodo umat dia itu kata Nabi masuk surga sodo. Amin. Amin. Sodo-sodo. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku ini akan masuk surga sodonya kata Nabi SAW. Tapi hadis tolong diiqamah. Illa man aba. Kecuali uang dan doa mau masuk surga. Emangnya kalau ditanya awak-awak, kau ada nak mau masuk surga? Mabuknya pagi tadi le Islam agamanya siuman sadarnya malam kau tanyanya, oh cuna masuk mati, cuna masuk neraka atau masuk surga? Tadi mabuk kau jawab. Sadarnya le Islam agama tanya, mati oh cuna masuk surga, cuna masuk neraka? Apa jawaban? Pastinya masuk surga aja, walaupun mabuk kau jawab tadi. Contoh tu dia awak sodo-sodo nak dia masuk surga. Tetapi Nabi SAW yang mengatakan illa man aba. Tetapi ada orang yang mau masuk surga ternyata. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qila man alladhi ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang mau masuk surga itu ya Rasul? Maka Nabi mengatakan,
Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Uang nan mau ikut dia inyo tenan masuk surga so. Tapi uang nan tongkau, uang nan sorau. Sorau tak? Jadi Alam mau sorau. Tidak. Kokak jelaku. Oh, berlikat paling tinggi. Ya kan? Doa mo ikut panongkau, koe hati, koe kapalo, koe ongok, koe kerengkang, koe batu. dan cuma itu tu nak mau jadi umat Nabi. Maka malam ini kita ingin menghadirkan kita di umat Rasul yang suatu saat kita berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak apa kamu kawat baik? Kamu kawat baik Pak? Masuk ke Allah, di sampingnya ada makam Rasul, ada Abu Bakar, ada umat Islam. Nak berjulun kapalo, nak tengok makam Nabi itu sudah apa? Dah boleh oleh polisi dulu. Haram ya. Dia jawab melambaikan tangan ayumat wa pipi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nangis. Kita ingin diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Makanya kalau kamu kau meninggal Madinah itu tak tolong dapat. Ibu hati, kan akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun awak tak sampai ke Mekah baudah, di sawah kau juga berdoa berselawat kepada Nabi, sampai tak kepada Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat umat ini. Walaupun buat risikonya. Apa boleh awak berazam soal piti bola biar pergi ke Mekah tanpa sama-sama. Ya mak ya. Kamu payah. Tak payah nenek mak tu dia payah lain. Lain lah. Boleh yo. Buang lain boleh yo. Ya. Kau nak buat jual HP. Tapi kau nak mahal sikit jual HP. Ya kan? Tapi mahal kalau dispesialkan pelayanannya. Hotelnya oke. InsyaAllah 2 Oktober bangkit menjemput jamaah VIP. Hotelnya Zamzam Tower turun langsung belakang. Ya Pak, naik kereta api Copet dan Taif balik. Ambo yang bimbing nanti. Kita yang qiyamulail, kita yang muhasabah, kita yang kajian, kita yang bimbing. Nanti Desember berangkat lagi. InsyaAllah Januari berangkat lagi. Nak apa jadi yang mulia, nak apa jadi yang mulia. Ikut nak promosi kalau memberi informasi aja. Mulia kan? Ya. Apa persoalan sih penyuruh ini? Amak nak ikut dah. Apa je? Penting lah sampai deh. Ya Pak ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang bisa mentauladani Nabi itu? Ada 3. Berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Duduk nanti go pada awak lebih bisa jadi umat Nabi terbaik. Tanya banyak. 3 kau jadi. Maka yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu bisa dicontoh atau tidak? Nabi Muhammad itu bisa ditauladani atau tidak? Bisa. Mau nggak kita mentauladani? Kenapa Nabi Muhammad itu bisa dicontoh dan bisa ditauladani? Tidak. Innama ana basyarum mislukum. Aku ini kata Rasul sama seperti kalian, manusia biasa juga. Ya tak? Makanya Nabi itu perkataannya menjadi sunnah, namanya sunnah qauliyah. Perbuatannya menjadi sunnah, sunnah fi'liyah. Diamnya Nabi menjadi sunnah, sunnah sukutiyah. Tinggal orang ikut atau tidak ikut. Perkataan Nabi, hadis dalam hadis kesohihan dan kemudian hadis mutawatir dan seterusnya derajat hadis.
Itu bisa diikuti. Dan perbuatan Nabi, apa yang dicontoh dan ditengok oleh para sahabat dan dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, itu bisa diikuti. Ya Bapak. Maka Nabi itu manusia biasa, maka Nabi itu bisa dicontoh. Tak bayang di awal kalau Nabi itu malaikat. Bisa contoh malaikat. Malaikat lebih tidak Pak. Apa? Nabi bini Robi ada ngompe apa? Baru satu. Cebo. Ada ngompe sih kok? Jangan le. Tapi jangan le itu tolong le. Nyawa ama lope apa kau bini Robi lecet? Itulah mati pajak mana Pak? Nah, sinyal, ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa disebutkan orang yang bisa mentauladani Nabi itu yang pertama, liman kana yarjullah. Maka semua perbuatan Nabi dalam kebiasaannya itu adalah dalam rangka untuk merindukan Allah. Tata cara kehidupan Nabi yang Nabi contohkan itu kalau diikuti di umat kau, maka itu jalan menokekkan awak di Allah. Maka jangan buat cawa-cawa awak. Kenapa agama pula ada aturannya? Ikut cawa Nabi SAW. Tapi jangan buat kelompok yang awak. Jangan buat beda. Jadi itu orang. Ya dulu kini kami jadi ikut Nabi kau tidak. Ya kan? Boleh sudah itu orang. Ya kan? Soal perbedaan khilaf itulah biasa. Oleh dulu tidak kan pernah hilang. Tak boleh menjasma menghukum dia awak paling hebat. Ya Ibu. Tapi perbuatan sunnah Nabi bisa diikuti. Maka Nabi itu manusia biasa, dia punya hajat terhadap kehidupan dan itu sekaligus menjadi pola apa yang diikuti oleh umat. Contoh, Nabi itu manusia biasa, kok awi minum tak Nabi? Minum Nabi. Ya kan? Oh, lu dah minum lah heboh lah mah. Nabi itu minum ya dan kan Nabi minum. Ada tak cawa minum Nabi? Cawa minum Nabi itu sunnah enggak? Sunnah. Itu sunnah. Wa ikuti atau nak wa ikuti? Baik, kok kaji sosonang bawa, juga tidak kaji terenggi wak orang. Ya mak? Nah, tadi pokan tan ustaz kau main ngaji iko je kaji ustaz. Ya ngaji iko teh banyak lupa awak. Ya tak? Nabi itu kalau minum tangan kanan, tangan kiri. Awak tibo aja lah Ustaz. Orang terogak itu dan minum tangan kiri itu tangan kanan. Nabi itu minum duduk atau togak? Awak? Aduh. Tadi kata nak ikut Nabi kan? Ya Bapak Ibu. Nabi itu minumnya baca bismillah atau no bismillah? Bismillah. Contoh bismillah. Alhamdulillah. Di apa Nabi mengajarkan minum kau baca bismillah? Ayu kau dari mana tiba? Le mineral. Di mana tiba? Hah? Gunung Sibaya. Gunung Sibaya itu siapa nama gue? Nah, ikut dia bawa li dia pemungku, ini uang tu. Ya kan? Semua uang tu bawa li ayu dia tak? Bayu pajak ke negara. Negara apa mana yang beli? Makanya bab yang terbesar yang harus awak fikirkan termasuk ayu minum. Nanti buka surah Al-Qiyamah tu dulu. Kadang-kadang tu makanya awak kadang-kadang belum biobono. Lagi bayar you ni Tuhan tak jomo nyo guna mu nyawa dah. Kalau piawi awak dia lah terlupa lo siapa nama belo piawi awak tu. Togak lo minum, dah baca bismillah lo. Tong gila le. Katanya umat Nabi Muhammad ngopo-ngopo. Ya Pak. Yang ngopo-ngopo lu Nabi Muhammad le kau jauh Nabi Muhammad. Dari siko dipokan. Ya Bapak Ibu. Coba tengok. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Coba tengok. Di dunia hukum
mana banyak lawik podo dae. Banyak lawik kan nak? Yo peta tu global dunia tu. Mana lowe lawik podo daratan? Ayu lawik ko asin tu ai tawat. Asin. Matuai bercahayu nyubuk kate. Maka kalau nyubuk kain lu, maka kalau makin torang lah panen lu coba nak toyong kain lu. Ditarik dia ayu tu kate. Dia cari matain. Logikanya logika berpikir. Dek banyak dunia kau lawik le pada air tawar. Kiki yang turun dayati itu jadi lawik balik asin atau tawar? Siapa yang punya kojo jenis itu? Makanya disalahkan hujan itu tipu. Kalau hujan naik, hujan kau hujan. Mana motong gota? Hujan kau hujan. Awak pun nak menjamu kain. Hujan kau hujannya. Awak pun nak menjamu padi. Ya tak? Hujan naik tak jual lo. Pani naik tak jual lo. Apa tu ni lo? Iya kan? Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun hal antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujaja falawla tashkurun. Coba lihat. Ambo berharap mulai malam gua ndak ada orang minum tangki sore tiga deh di sawah gua. Ndak ada minum sampai togak. Yang boleh minum togak itu cuma air zam-zam. Ya Pak Ibu, minum air zam-zam itu boleh berdiri khusus zam-zam saja. Karena Nabi minumnya sambil berdiri. Ittiba kepada perbuatan Nabi. Boleh. Makanya berilmu apa yang kamu kadu so. Tontumu tawib nyo jangan cina muah ya, cina muah, ya kan? Tapi harus tontumu tawibnya. Yang membimbing awak tu siapa? Karena hakikat umrah itu ibadah, harus berilmu. Nak nyawik nempai yuren, mana kalau? Yang lain mulia banyak ustaz yang hebat. Tapi tontu nak awak membimbingnya supaya nanti makna ibadah awak di sitan tu dapat ilmu awak, ngeroti sejarah, dapat awak ilmu yang awak pulang, sonang awak ke ibadah itu. Nanti air awak kau kena sesekalinya. Ya Bapak Ibu yang muliakan Allah. Maka itu minum. Apakah kamu yang menurunkan air hujan itu dari langit ataukah kami yang menurunkan? Lau nasha'u laja'alnahu ujaja falawla tashkurun. Ba'aku cito di kalian kalau Allah. Kalau dan turunkan esok pagi air hujan sodo asin sodo nak ada tawar le. Apa nak kau pikir? Tak bayang dah awak kalau esok pagi hujan turun air asin sodo mati tak sawah di ladang kan? Mati nak kebun sawit Pak Ustaz? Ustaz tu banyak kebun sawit. Ya kan? Bakar air nak mobil-mobil awak? Jangan mobil bakar air le, awak bakar air le. Kau nak mencuba apa beko pulang resiko, ambil garam 2 sendok aduk cuba minum. Kalau laku gigi dia semua jadi. Ya Pak, cuba ondam kain awak baju kain jawahir asin, laku tak? Itu kasih sayang Allah. Allah menciptakan air ini bukan sekadar ada. Engkau pikirkan kenapa dia diminum dan cara meminumnya. Maka Nabi SAW mencontohkan menghargai air di karunia dari Allah. Maka minum itu menjadi ibadah dan sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Maka kebiasaan Nabi dalam minum bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Ya, nyuki ni gua budaya awak boleh diubah. Nanti kampung di kota tanpa payah. Pak Haji tonton dia. Kalau boleh awak namanya stand up dinner. Pasal kau main kan? Apa tu stand up dinner? Makan sambil togak. Sudah tu budaya di hotel begini. Singgahlah Pak Haji nak makan sate dan kita togak. Kau Pak Haji dah tewak. Togak ni makan sate tu. Makan stebak togak ini. Kalau togak makan tangki ini sama dia apa? Ya apa?
Kok ya sabui. Apa? Allah. Ya Bapak Ibu, sampai Nabi dalam hadis yang tegas mengatakan, kalau kamu makan berdiri dari tangan kiri, kamu lupa dan kamu tidak sengaja, tapi kamu ingat setelah itu, maka muntahkan makanan yang ada di mulutmu. Tidak main, Pak. Karena habis keberkahannya. Makanya banyak orang makan gini, maka penyakit banyak timbul. Dia berkah ada sesuai sunnah Nabi, coba makan awal dulu. Dia Ibu, Masya Allah, Nabi, Masya Allah, makan minum luar biasa. Minum Nabi dicontoh, cara makan Nabi dicontoh. Nabi itu pernah tak mencacik makanan. Amak kalau boleh tak lomak masa orang bisu tak makan tangga sekolah. Apa masa bu? Andi biji masak hari. Bongkalan ngambau ini mah. Omak dia masak deh. Ya tak? Tu mak punya nak berokah makanan tu. Sampai waktu boleh pun berdosa juga diorangin. Orang tu namanya. Ditengok oleh pengantin tu. Dan cik hitam dan cik putih. Apa katanya? Tak salah pilih laki baju. Isi hitam muda pilih. Ini tak mau putih ni. Ya tengok lah dia laki nak tanggung tinggi dan bini pendek. Sebanyak pun tinggi pendek tu dah pendek. Apa itu dosa dah pendek apa? Dari sikau dia pokankan. Di kampung pun ada lagi. Apa dia pokan dari ini? Wah, ada usah dari pokan. Kampung pun dah, kampung pun dah elok saja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nabi SAW kalau makan Nabi itu tak pernah menyisakan makanan yang di piringnya kecuali dihabiskan. Ya. Makanya buku nan gua ambil kini di kampung-kampung sebanyak-banyak juang golek, sodo, sambal masuk ke piung ayam masuk, lauk masuk juga, kerupuk masuk juga, kulit kodang masuk juga, so melanjung piungnya, tiba makan separuh dia yang ni makan dia tak lebih yang le. Uang di belakang banyak orang dapat le, ijo lah dia makan bagian uang, tamak mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Tekan ada cukup cik boleh ya. Makan dan cukup cik diumbio dan dulu, diumbio kan. Umbio. Apa umbionya? Kolak tentean. Makanya kami kalau mandi pagi dulu api dulu umbio. Iya Pak. Ini risiko. Tiba komputer, toilet terpanjang di dunia kan itu. Bayang kalau Pak Diman di pas main elak. Di wayang mobil tenang. Kolak tempe. Ya Ibu. Jadi makan le, makan bu. Baserak lagi di lantai. Aku kata mak ni, jam seserak ni nasi dulu. Apa tu mak? Menangi nasi tuang saya. Dan dalam tu nak kalimat amak tu curi itu dulu. Mana lu nasi tu menangi mak nontok je. Rupa kalimat nasi menangi itu dalam rupa makna agama. Jangan sisukan makanan tu nak. Karena kamu tak tahu nama dan barokah dan makan. Mungkin nama saya tadi dan barokah dan buang-buang. Tak masuk kamu di buang tu. Jadi itu dulu agama untuk mengajar ke awak dalam kehidupan jayai. Dan kini mubazir di anak-anak awak tak peduli awak. Maka tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Nabi itu saking luar biasanya makan, Nabi itu mensunahkan menjilat tangannya sendiri. Dia tahu dapat menjadi tangan apa seorang kali. Aku kan tahu tangan apa seorang yang tangan lain dia orang tahu ini tahu dapat. Iya tak? Tangan seorang. Makanya paling berkah makan tu semua namanya tak basudur, tetap pakai
Nabi makan nasi, dan makan bakso lo pakai suku pakai tangan. Ya Pak, so dilui je. Cu, step up cu. Sendok, dia pakai sendok deh. Nah, betul. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi makan dan minum. Nabi manusia biasa. Kebiasaan Nabi sebelum tidur ada enggak? Nabi butuh lolok tak? Ada sunnah Nabi ketika nak lolok? Kenapa lolok Nabi? Mereka kanan. Awak melontang atau melungkui? Bingo ya Ustaz. Itu kalau dia bikin kayak melontang lah itu melungkui lain. Nah. Karena ternyata diriset oleh para ahli kesehatan, ternyata cara tidur yang paling sehat di dunia itu adalah cara tidurnya Rasulullah SAW. Jadi ternyata kebiasaan Nabi itu dahsyat. Itu yang membuat orang kafir-kafir peneliti itu masuk Islam. Dan kebiasaan Nabi yang luar biasa. Ya Bu, tangan di situ. Ya kan? Berwudu dulu sebelum tidur. Zaman kini mana lo sompok kadang-kadang bodoh, kadang-kadang tidur sambil nonton. Akhirnya bukan dia nonton TV nonton dia. Kira-kira kalau cara itu baca Bismillah, baca wudu dulu nggak tadi sebelum nonton. Manolah, ya kan? Padahal tidur itu adalah ibadah, karena tidur itu adalah separuh dari mati. Maka Nabi SAW menseriuskan cara tidurnya, karena boleh jadi isu amat tidur malam kok, isu pagi untuk tu jago dengan tu. Ya, ya Ji. Oh Ji untuk tu jago supaya Ji. Makanya jago lolo atau suruh doa dari Nabi yang kekuatan pertama adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itu yang pertama baca. Dia apa? Aku bangun bukan karena aku bangun ya Allah. Engkau yang membangunkan aku. Andaikan aku tidur yang terakhir, aku tak terbangun lagi. Tak pernah dan jamaah deh. Waktu dia masih di RPP dulu 10 tahun di Pelarawan, Kerinci. Nyo masuk jam sore, pulang jam 3 malam. Dibuka pintu oleh bininya, diberi kopi, masih bisa minum teh. Loloknya menjelang subuh. Di samping bininya lolok, azan subuh berkumandang. Allahu Akbar sampai di As-salatu khairun minan naum. Dijago lagi tadi, bang jago subuh bang. Tak mengait lagi bang jago bang dah subuh. Tak mengait lagi pegang kepala kaki dingin. Hati yang ini sepau dingin. Pegang hati dah dingin tu. Pegang kepala dingin tu. Bang, jaga bang. Dah mati. Tak sombong dia minta izin ke bini roh malam tu. Bolok kulit sama kulit dia dokek loh. Tapi lelaki kan sombong minta izin leh. Minta maaf dan banyak salah dan kama sama dan pai dan malam tu. Nak sombong air lah. Nyopai malam tu nak minta izin ke bini roh. Boleh tak seperti itu besok pagi kita terjadi? Kenapa pemali wudu nak lolok? Nabi itu wudu ke loloknya, baca bismillah, baca al-fatih, baca Al-Baqarah 1 sampai 5, baca ayat kursi, baca kul wallahu ahad, baca kul a'udzu birabbil falaq, baca kul a'udzu birabbin nas. Lamo sebilo kalau lo banyak yang baca. Ya tak? Bagaimana kebiasaan kita ini mau ittiba kepada Nabi? Padahal kita rindu bertemu dengan Rasul. Padahal itu jalan yang disebutkan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Orang yang rindu bertemu dengan Allah dan dia mengikuti kebiasaan Rasulullah dalam cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebiasaan Nabi terhadap dirinya. Itu dia seorang tu baik. Ya kan? Belum lagi kebiasaan Nabi terhadap dirinya dan
keluarganya. Banyak lagi babnya. Makanya Nabi itu kalau jadi contoh di apa-apa sebagai suami, Nabi pun Nabi yang paling elok kepada bini dan anak-anak. Awak aja. Awak. Ya tolong ngomong ya. Ya awak nak contoh mobil. Pak, bu, bu. Mak, apa-apa awak di sawah kok pembongi atau penyayang? Biar Nabi. Oh, ini ceramah malam tu. Penyayang? Masya Allah. Kalau penyayang apa kata Nabi? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Menjadi yang terbaiklah kamu kepada keluargamu dan saya orang terbaik dalam keluarga saya. Apa maksud terbaik dalam keluarga itu? Akhlak Nabi SAW, tutur katanya, termasuk cara menafkahinya. Jadi kalau aku apa menyebutnya tidak pernah bohongin ke bini dosa. Ya kau ibu tidak pernah apa nak bohongin. Elok tinggal bilang bininya. Tu aku biti pulang. Yo biti judi online itu. Tu lah biar bohongin. Khairukum li ahli itu sodo-sodonya. Baiknya piti barosio halal dan piti maliang. Baiknya piti halal dan piti judi. Aduh judi online di kampung kok. Amak butuh piti 20 juta banyak kan dibayar bulan depan. Disombringkan laki bang, awak butuh piti sekolah anak kan bayu, ikut banyak kan bayu bang, 20 juta kan dicek piti mana kan dicek bang. Biar ada usaha. Doanya lah kau lumayan. Ya, mantapnya. Bulan sudah dapat piti di abang kau, di bengkel boleh. Ke piti tu, letak kamu doa ada Tuhan. Temolah, kau hilang sekolah anak. Bang, di mana dapat piti tu? Tadi abang mau nak judi online. Apa kata abang? Apa kata mak? Hah? Lah ngomong video. Capek lah jawab apa kata mak? Boleh. Iya. Alhamdulillah atau astagfirullah? Astagfirullah. Sama ni. Makanya bapak-bapak ini kita disebutkan oleh Al-Quran itu, kenapa disebut berbaik kepada keluarga? Kita ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan mohon maaf Pak ngaji kalau lope dan bongi lah. So dia undang juga Pak itu ya kan? Ya Ibu. Kenapa ar-rijal itu disebut qawwam? Qawwam itu melindungi, memayungi, menjaga, memelihara agar kemudian keluarganya selamat di bawah payung yang dipimpinnya. Tak kombang payung tu bisa tompek batodo, tak kombang payung tu bisa tompek pelindung dari yange, bisa nak basah di ayung. Kalau lakinya membuat piti judi online pulang, payungnya bolong atau lebih lo topik kan yang bolong lo buya dalam buya ada cabia kalau bolong kecil kalau buya ternyata awak menguyak rumah tangga awak. Makanya bawa ayatnya At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri kalian dulu. Maka Nabi SAW ditakdirkan Allah orang susah dari dulu, tapi Nabi berkorban dan tidak pernah menyerah. Nabi tidak pernah melihat wajah ayahnya karena ayah telah wafat dalam kandungan ibunya. 6 tahun Nabi sudah tinggalkan ibunya, berjuang sendiri dan bahkan diasuh oleh pamannya, ada ibu susunya. Nabi harus menggalakkan kambing usia 4 tahun. Kalau kalimat cerai itu contoh dia anak muda-muda awak, tidak ada pemali di kampung awak. Karena awak sejarah lah semuanya piti semua mah dulu.
Ya dah. Mau duduk kedai kopi, minum, tembak nomor, bongak. Maka umat kita terlambat terus maju. Orang lain datang kampung buat pemantau je, beko Jokowi maju je, bongil. Ya dah Pak. Kalau terjadi macam itu rumah, maju uang terantan bongil lah Pak. Kau di bayi dulu kawan saya buat jujur. Antu Pak dia. Itu kan indah, lo kan iyo. Ya kan? Masya Allah. Ya Ibu. Datang melamar le sejana ke tempat dia. Kojo, kan ada kulit dan bukan bau mah. Datang amat dalam bau sudah miso Pak Imam nom. Ada SD Pak ini. Ada ayam penyet, ada unggi. Unggi. Buang kok satu-satunya di dia sampai Ambon. Dari Jogja didatangkan. Ya kan? Jadi aku nak promosi kalau benar-benar promosi. Jadi ya kan? Ini kau sampai lama apa juga kau kan cukup lebih supaya Imam Musa datang mana kan? Ya kan? Nyo kami nama punya pakai zikir, pakai wudu, pakai bismillah. Ya kan? Karena umat Islam masa harus itu tuntunan Nabi-Nya. Dan hindarkan dari mudarat ya Allah. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Sebanyak-banyak tu orang bertanya kadang ketika kode itu ramai, kadang ramai ada usoki bertanya orang kadang, Ustaz, ambil kode Ustaz, alhamdulillah. Apa pelaris Ustaz pakai? Datang kan? Pakai pelaris tak Ustaz? Pakailah Pak ya. Islam tu punya ilmu pelaris. Tambah angin hati. Di mana Pak Ustaz tanam? Lalu asli. Biasa kalau pakai pelaris kan udah tanam Ustaz. Ustaz tanam enggak? Tanam lah Pak. Masa dari tanam? Wajib tanam Pak. Jadi mana Ustaz tanam? Siko ya? Ya semua kapan kode tanam Ustaz? Enggak siko. Maksudnya apa? Keyakinan rezeki itu dari Allah. Jadi lu enggak dia percaya kode makanan nyuang, angin-angin nyuang. Kode makanan kau diserang uang. Ternyata iya Ustaz. Dan berkode lu diserang uang. Lain menggali soto, dalam kuah soto tu ada kulit hidup-hidup. Ini kan mungkin. Kuahnya angin cu. Hidup kulit dalam kulit kocil-kocil. Lain mungkin. Dan mengalami macam itu. Tapi kau namanya sihir. Kata Quran sihir itu tidak akan pernah menang kalau berlawan orang beriman. Tidak ada masalah, biasa. Sihir pada dulu lah tu, ya kan? Ya, sudah ada kan? وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Yang ngajar sihir itu siapa? Syaitan. Maka orang yang menggunakan sihir itu sama dia setan. Kalau dia melariskan kode dia pakai dukun, pakai setan, berarti dia setan. Jadi itu dia kaji. Ya dah. Apa lo melariskan kode pakai tuyul bro? Ya pakai setan-setan, pakai sekutu-sekutu. Uang macam itu rosoki nak ada barokah. Ancaklah cuma awal, sudahlah banyak pitiwak kayu di dunia sonang di akhirat masuk surga. Amin. Ya dah. Pokoknya kita mau ikuti judi pulang. Ya Ibu. Ya. Ya makanya. Nah Islam itu sunnah Nabi itu ditegakkan. Maka Nabi SAW terhadap keluarganya dia sangat lembut. Ya Pak. Pak. Bakal jago oleh elok ibu tadi. Jago dia awak dulu dan wa anfusakum wa ahlikum. Nah, menyelamatkan keluarga dari api neraka. Itu tanggung jawab. Makanya payung wak jangan sampai bolong. Bato dua wak you bisa bato dua dayange bisa melindung dari hujan. Kok bolong payung wak ini? Wak paling elok malam tu. Sebagai bentuk kita mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi dengan keluarganya. Nabi tidak pernah bohongi ke bininya. Awak? Soga tu. Oh iya. Apa
Kau ayo kokak kamai. Tak udah mau telingo tu, kecil telingo tu. Nah itu kalimat-kalimat awak kadang-kadang. Ya Pak, Bu. Nabi istrinya adalah istri yang hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu kan tak boleh melawan ke apa-apa tu kalau lagi elok lakinya. Elok di semua dah boleh koi kalimat tu. Ya Mak. Kenapa Mak kan tak boleh melawan kan? Ya. Mirip-mirip istri Nabi tu Pak. Ya. Masya Allah. Itu Nabi do ahli keluarganya. Kau nak suruh doa singo seketenya bapak tu nak panjang. Nabi SAW dalam bermasyarakat. Nabi itu makhluk sosial enggak? Dia butuh enggak hidup bermasyarakat? Butuh enggak dipimpin dan memimpin? Butuh enggak hidup bertamu dan bertetangga? Maka Nabi diajarkan langsung oleh Allah bagaimana cara adab bertetangga dengan baik. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kau uang tu elok solatnya, rajin ke masjidnya, mantap baca Qurannya, uang kau tentu elok boleh kata Nabi. Untuk menentukan elok dan tengok solatnya aja, tengoknya di masyarakat bertetangga aja uang. Mau kau adunya mengaji, nak omongnya uang salah kaji. Ngaji lagi sunnahnya, tapi nak omongnya apa awak? Aku tak gaji. Ya tak? Sunnah itu menyapa orang. Sunnah itu bermanis muka dengan orang. Tabassumuka liwajhi akhika. Akhika itu yang beriman, yang sesama muslim. Sedangkan yang dengan muslim aja kita suruh berlemah lembut selagi mereka tidak mengganggu kita. Ya, tapi kalau sudah mengganggu asyidda 'alal kufar itu ada babnya. Tapi selagi dia orang yang baik-baik saja, ya kita harus berbaik dengan mereka. Ini apalagi saudara sama muslim. Maka kalau engkau ingin melihat orang itu baik, Nabi mengukur dengan tetangganya. Sampai Nabi mengatakan, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Qila man alladhi la yu'minu ya Rasulullah? Alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang yang tidak beriman itu kata Nabi, orang yang tidak aman tetangganya karena tingkah laku hidup perangai. Maka sholat itu harus menjadi bentuk cerminan hidup masyarakat. Karena sholat itu adalah agama yang dibentuk oleh Allah untuk mencerminkan bahkan bangsa dan negara itu lihat dalam sholatnya. Ada imam, ada rakyat dipimpin, ada sop yang rapi yang tidak membedakan warna kulit, mana yang lebih awal datang dia bersah di sop pertama, kan iman dia lebih mulia di hadapan Allah. Dalam Islam itu sebenarnya tidak ada sop pejabat. Kok bupati itulah beti buatan kita dulu, yang sikor dulu. Itu Islam, ya Pak? Itu Islam. Ya dah, ini telah ambil dari depan lem, dah. Dalam solat, siapa yang lebih awal dia lebih mulia, walaupun dia rakyat biasa. Ini tapi tibo, ini lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul itu terdidik dalam bermasyarakat. Kau nak menengok tetangga tu elok, tanya tetangganya, dia tanya ini. Ibu kau nak tahu tu dan elok, dia tengok ustaz kan. Ustaz pun sesekali tibonya. Baik kamu kan tanya ke komplek dia, Isman rumah Ustaz Saifullah siko ke rumah, tanya ke sekolah, Bu Ustaz Saifullah untuk pantai elok, ada elok tu Ustaz ini apa tidak elok tu? Tidak elok tu. Tapi tanya kami, Ustaz tu elok tu, dan Ustaz itu elok tu. Lah 10 tahun dulu tangganya pun sakit, hati dan cakap tadi, hati elok. Jadi kalau ada orang tanya so kamar, itu yang punya mangga depan tu elok tak? Yang punya mangga itu, Masya Allah, dia adalah 30 tahun dan siku tinggal lah bergaul lah ni. Nanti siku mati dan seketik dia elok orang itu bang. Itu yang punya mangga sampai tu elok. Uangnya paling dermawan bu. Bawa sak mangga, masak mangga, lalu kunyah bola apanya. Ibu dah ni mangga ambil sama tu dia. Jadi minta itu dia lah ikhlas. Ini akhirat tu mampu. Elok tu. Kau masa ondangnya, tak kau ada cium ondang tu kami, nanti sore ondang rumah, dermawan rumah. Sepakat di kanan mengatur elok. Tapi kau bertanya waktu itu dan punya mangga depan rumah ibu tu elok tak? Nama tu, Pakcik itu, dia tanya lagi dia. 3 bulan dan si kau 10 kali sakit hati dia ngomong kali. 3 bulan tu. So, tingkat tu sakit hati wadah ini.
malah lagi tinggi, mau dinyor kayu. Ah, tak banyak situ. So doang sudah tu. Tu ibu nak punya mangga, berjuta-juta mangga tu di tanah sambil tanah ibu pelor dah. Yang itu. Dia pernah bini dan hamil tuang idam dan minta mangga. Bu minta mangga si bu bini lagi. Tanam soal. Sepakat ngomong so dona elo dan berarti dia elo. Walaupun rajinnya ke masalah jadi solat berjamaah. Walaupun mantap baca Quran dia elo. Ya Ibu. Maka hukum sosial bermasyarakat itu maka orang tua-tua dulu majaukan awak. Kalau ingin kamu mencontoh Nabi nak, jadilah kalian jadi ubi kayu nak kemana pun kalian main. Itu orang tuanya bicara itu. Kok payah mantau soalnya jadi ubi kayu nak. Kenapa ubi kayu itu nak mak jawab. Kemana pun dilotaknya tumbuh nak pernah menyakiti uang benar. Coba ubi tanam di depan rumah, godangnya, lalu pucuk kata. Apa kata mak? Awas dengan sayur sudah. Omak patahkan mata ubi itu apa kata ubi? Amak patahkan kau ni ubi berhantu. Cik kalian patahkan 5 cabang tumbuhan tu kalian. Iya tak? Iya. Kalau tahu ubi, cik apa patahnya apa? Cabang ni besok tumbuh. Dapat ni awak mengulai dia mau ubi sayurnya tu berisi lu di bawah. Apa kata amak dia apa? Awas besok pagi dan gali dia berkeripik dan berkol ubi tu dia kau ni. Nah boleh ubi lah, boleh keripik lah kue lu dia mau makan. Dan botang pun dapat kanan macam orang ke belakang rumah. Katakan kilo. Ubi tadi bertumbuhnya balik. Apa kata ubi? Kalau compang dia sudah kau nak jopo, tapi nak sakit hati kalian. Tumbuh je untuk kalian. Hidup je dia. Ya dah. Lah kue lu dah mengali ubi kau lah. Lah ponek lu makan. Isu buang ke belakang rumah, memboros yang sampah, amak bonggok lah sampah tadi, bapangganglah sampah tadi. Tak pangganglah kulit ubi tadi, tapi kalau nangis sodole, kulit dilu jangan tak panggang bo, kulit air dalam masih hidup bo. Apa kata ubi? Kok kalau panggang julian, tapi lagi hidup je dan lain hidup je tu kalian ni. Tu ubi kayu. Mana dia pun kayu pun awak. Itu teh. Nah, mau umat Nabi Muhammad ni ubi kayu juga kan? Ya tak? Makanya apa kata Quran? Dalam adab bertetangga itu sampai Al-Quran yang menjelaskan mengikuti sunnah Nabi. Kalau kalian masuk rumah yang bukan rumahmu, ini adab bertetangga awak di orang lain. Jangan dianggap rumah awak seorang. Ada adab Al-Quran menyebutkan dan Allah ajarkan kepada Rasulnya. Nanti Bapak Ibu buka surah An-Nur. Ini ayatnya tidak main-main Bapak Ibu. Tentang adab bertetangga, adab masuk rumah orang. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu, minta izin, wa tusallimu ala ahliha, salam kepada penghuni rumah. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ayat berikutnya, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا. Yang ketiga, فَلَا تَدْخُلُوهَا. Yang keempat, حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. Yang kelima, وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Itu tak main-main kalau nyu banyak dilanggar di kampung-kampung gini. Masuk rumah uang itu, ngetok pintu. Tu Nabi sunnahkan ikut pintu mah. Pintu mah siapa? Rumah awak dah. Rumah tetangga. Ikut pintu. Cara ngetok pintunya Rasul bertetangga itu ikut atau ikut? Menghadap pintu langsung atau memereng dari pintu? Kenapa mereng? Dia apa dia minyak? Jangan nampak. Boleh nak nampak langsung kalau rumahnya. Ada jawab, dia apa minyak Ustaz? Nyok kalau beko langsung dia tokok ke balonnya Ustaz. Dia buka pintu dia akal tu logika. Ya tak? Apa Nabi
mengajarkan kenapa mereng? Menjaga privasi dan kehormatan penghuni rumah supaya tidak nampak auratnya langsung. Makanya amak-amak dalam rumah kau diketok pintu di ruang, diketok pintunya, Assalamualaikum, ambil jilbab darurat supaya pasang. Suang, jangan dicigok lo, diintip lo jendela dulu. Aku tengok, ganteng Iko fitnah di kota, ada kampung baru saja. Jangan ganteng basolek pakai minyak cicit. Mulai buka pintu. Apa Pak Cekan? Setan. Lomwi lu sawo ibu katamu kau baru kalau kile. Kalau tidak pernah cerita itu sambil baru pulang abang. Tak pernah cerita itu pulang bang. Ikut tamu lomwi lagi. Nyu nampak ada laki-laki. Nah di kampung baru. Kampung aku cerita baru. Dipokan itu. Ya Ustaz, dipokan awakan Ustaz. Si kau nak ada orang. Kan ada di kampung orang selingkuh kan? Ya. Apa kata Allah? Ketuk pintu. Assalamualaikum. Salim yang kedua, cara salamnya kata Nabi, salam yang pertama kecil. Assalamualaikum. Ketuk lagi yang kedua. Tek tek tek. Assalamualaikum. Ketuk lagi yang ketiga. Tek tek tek. Assalamualaikum. Enggak boleh. Assalamualaikum. Ibu sebanyak apa itu? Jadi ibu sikot. Tak boleh, tak boleh panjang. Kata Allah yang berikutnya, kalau engkau, ya dalam bahasa hadis Nabi itu, kalau engkau tidak dibukakan pintu, tidak direspon, kata Nabi, jangan pernah engkau intip orang dalam rumah lewat jendela. Nyuci, nyubukanya adalah kau. Dah dosen di rumah sendiri. Kata Nabi SAW, andaikan engkau melihat ada orang seperti itu, lebih baik kau congkel biji matanya. Itu Islam itu Pak. Sampai cuma itu kata Nabi. Kenapa? Berarti dia sudah mengintip keamanan rumah orang lain. Gak main itu Pak. Apa boleh menyibuk-nyibuk buang baju apa? Dulu kan kopi dia menyibuk-nyibuk dulu. Ini ada. Ya Pak. Dia dulu dia aku dia menyibuk. Kini dulu handphone tak ada. Kini menyibuk oleh di situ. Tak perlu menyibuk hitam menyibuk siko oleh pensan iko je. Dulu dah ada iko maka menyibuk kau jawab kini sibuk iko je menyibuk. Iya Pak. Banyak menyibuk iko kan? Ni ada sono nak gadinan sudah aku ada lah. Ya Pak ya. Jadi sibuk bisa sosokan ini. Ini saya di kota dan di kampung. Ya Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT. Yang selanjutnya, fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan ada bertamu itu mencontoh Rasulullah SAW. Kalau engkau tidak menemukan orang di dalamnya, jangan kau masuk. Hatta yu'zana lakum. Iku di kampung terjadi tu. Tek tek tek. Assalamualaikum. Ini tiba di dapur masak apa mah? Lanjutlah. Buat tanya udah apa cuma itu mak? Kami kalau biasa sudah itu, tidak ada sering curiga. Oke. Baik. Apa kau bawa pulang dari daerah? Badan angin, siap motong botak. Pulang ke rumahnya bodoh rumahnya. Ya kan? Mohon maafnya buka baju, pakai celana pendek aja. Tiba-tiba amaknya nonong macam itu masuk ke dalam. Tosu amak juga apa tadi? Kemana apa tu kalai?
Hah? Apa tuh tegalenje? Amak pun tak boleh. Itu tak boleh. Maka Al-Quran mengatakan hatta yu'dzana lakum, kamu diizinkan masuk baru boleh masuk. Dan kalau di rumahmu tak ada mahram, tak ada laki-laki, maka jangan izinkan dia masuk. Kalau laki-laki bukan mahrammu, semuanya duduk dulu depan dan ada kursi tanah. Pak, tunggu dulu suami dan pulang ya. Orang pulang dan Pak, nak Pak duduk situ dulu. Tak boleh orang masuk orang. Jika sengaja lu mantan yang datang masuk kan. Kalau kita belum pulang kan, masuk dah dulu. Nah, setan dulu. Tuh banyak menjadi setan diri ini. Ya tak? Adabnya enggak dijaga sama sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Allah mengatakan, "Wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim." Kalau orang yang punya umat tadi tak setuju awak bertamu di waktu itu dah, tutup pintu dia jangan masuk aja, pulang. Jangan awak di situ. Dia awak dengan perlu. Pulang kata Allah, pulang. Itu terbaik bagimu, kehormatan bagimu. Ini kadang-kadang di masyarakat dah mulai hilang. Ya ibu. Ya, ini sunnah Nabi. Ini Al-Quran yang diajarkan Rasul, diajarkan Allah kepada Rasulnya. Dalam bagaimana kita ditibak kepada Nabi, yakni dalam rangka kita rindu bertemu dengan Allah. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Ini yang pertama. Dan tengok jam ni jual, lu nak bawa dia cuma nak. Yang kedua, siapa yang bisa mencontoh Rasul itu? Kalau diterjemahkan ditambah makhumnya, tadi kan langsung digabung sama Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kalau ditambah, liman kana yarju yawmal akhir. Orang yang bisa menjadikan Nabi itu tauladan adalah orang yang yakinnya sebelum taulai akan mati. Ya Ji? Apa begini Ji? 60 kok mau tipu. Orang ini alam tiga dongon haji nada roket ke kampung pulang kampung besok kalau pulang kampung nya nanya kubu ya dah ya takut lah lagi nya ke kokin dia tadi ada itu aja lu antu kalau sudah selesai ya dah yakin amak mati. Andaikan besok pagi kita mati, sudah siap mati? Jawaban Ustaz kau siap tak siap? Ketikanya datang Ustaz tak siap, emangnya saudara. Jadi jawaban ini tidak ada kata siap tidak siap, wajib siap. Wal tanzur nafsum ma qad, itu bahasa siap. Memangnya kalau tidak siap, memang nggak siap. Hatta idza jaa ahadahumul maut wa qala rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu kalla. Itu yang nggak siap. Ketika mati datang menjemput siapapun di antara mereka, maka apa kata mereka ketika ajal sudah datang? Qala rabbi irji'un. Tak siap mati ya Allah. Dia pun mati begini. Dan belum siap ya Allah. Dia dah siap dan bainal waqtu untuk siap ya Allah. Jadi mati keadaan kini. Dan nak hidup dan 10 tahun lain. Nak ke masjid Baitur Rahman kau jodoh. Nak duduk di kau dewe domino berjudi kau jodoh. Nak taubat demi Allah. Aku kata Allah dalam bayar waktu aku tanggal 60, 70 tapi nampak dan soalnya gini nak tamu nak cair
Ya, itu bahasa DN dulu. Ya kan? Nggak ada gunung lah lobian le. Jelas lobian petang nak jong gunung do. Kini yang sadar mulabi kesempatan itu teh manusia di bawah waktu. Yo ndak mau gunung waktu. Nggak ada waktu le. Minta tambah waktu. Topi dah beda pak. Makin lagi. Pakai tu lagi. Lah expired. Ya tak? Nanti boli pakai piti tu nak jual. Ya kan? Allah nak apa boli? Ya kan? Makanya Allah katakan, kalau engkau cinta ingin bertemu dengan Rasul itu, ingat engkau akan mati. Maka matinya orang-orang beriman itu, dia merindukan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berhitung dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh dalam beramal. Dia manage waktunya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena persiapan sebelum ajal datang menjemput. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalurkan, setelah kau disolatkan ke pusaramu, kau diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita, kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap syurga, kain kapan hancur dimakan tanah, cacing ular dan lipan mencari makan, mungkar dan nangkir tak kenal lelah, berlibas cambuk ke sekujur badan. Adakah hartamu, adakah kuasamu, adakah sahabatmu selain amalmu? Iya. Boleh nak mati sulit. Soda ulun pak. Lekat ke subuh saja soalnya. Kau yo tontok malam kau subuh saja. Tu tontok. Sudah tiba kau saja sama tontok pura-pura. Yo. Harus berubah. Kapan lagi kita menteladani dengan Nabi kalau bukan sekarang? Besok hari pembalasan menerima apa yang menjadi hukuman dan setimpalnya balasan. Makanya Ali mengatakan, al-yaum fa innal yaum amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib, fa innal yaum, hari ini adalah harimu bekerja dan beramal, karena besok bukan hari beramal tapi hari pembalasan. Jadi balik-balik otak. Mau kau ni berpuwe, bekerja Korea wah. Dari filosofi itu ada diajar orang tua dulu. Kok mau kalian bekerja Korea, leong mau kalian sesungguh bersama, nasib kalian. Tapi kok memalai kalian? Jadi itu dia kalian sampai tua. Ya tak? Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Enggak ada istilah berpangku tangan. Kalau kita ingin menjadikan Nabi tauladan, Nabi dalam merindukan Allah itu, Nabi dalam takutnya kepada kematian, maka Nabi bengkak tubuhnya berdiri seperti 3 malam. Kalau Nabi sudah bercerita tentang kematian, sahabat-sahabat jatuh pingsan ketakutan karena mereka merasa tidak ada amal yang disiapkan untuk kembali kepada Allah, padahal mereka sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak dosa banyak, tak takutlah. Sahabat tu jamin surga, takut nak mati, menggigil badan ada jatuh pingsan tu. Ya kan? Nasuinyo akan mati sementara amal dia manusia. Makanya Utsman bin Affan, ketika aku melewati kuburan, aku takut, aku menangis. Aku merasa tak siap memasuki tanah yang sempit ini. Utsman yang dijamin surga, menangis lewat kubur. Awak mati di ketakutan. Lari. Iman aku. Ya tak? Ini kelemahan kita. Maka kembali liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Apa itu akhir? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lighad. Wa itu apa artinya? Besok. Tapi penafsirannya apa? Kata ghadan dalam ayat ini, penafsiran Ibnu Katsir ini bukan ghadan besok, tapi yaumul akhir. Penafsiran ghadan itu yaumil akhir. Kenapa dikatakan kata ghad yaumul akhir? Karena ghadan boleh jadi akhir bagi Anda, bagi kita, bagi saya, bagi bapak, bagi emak adalah hari yang akhir, besok. Karena besok boleh jadi kiamat bagi kita. Kita lebih awal mati ketimbang yang lain.
Ya tak? Maka Al-Quran mengatakan kata God itu God dan besok, karena besok itu boleh jadi akhir kehidupan awak haji. Haji kalau dia hidup dia nak nampu apa lah boleh. Ini selamanya. Selamanya. Nah, untuk selamanya. Dah ni orang kawan jawab sini. Ya tak? Ini tu lah ya. Oh lupa ya ada nak. Kalau lebih mudah Tuhan kita nak minta mudah lah aja. Nak apa aja nak mudah je, nama bini je lain. Nak dia singkong duduk depan tu kita. Jadi orang elok tu apa cerita tu. Ya kan? Masya Allah. Ya kan? Kita tak bisa balik lagi. Yang adalah terus mundur ke belakang. Kalau sudah diangkat ini, maka dia tak lagi naik ke atas tapi turun ke bawah. Betul? Dah sampai finish ke atasnya, turun lagi. Kau usia turun lagi. Kau duduk boleh curi, kau nak duduk. Dia tu hati. Tak tahu kalau sudah saya lama boleh. Maka kalau dia ngaji nak duduk cuma apa, je lah mak je apa, dia ni biar ni. Yang macam itu keadaannya dah apa. Dia singgung lah pada Pak. Dia macam itu kan ceramah dia. Nak mau ngira nak macam itu. Yang umur tu lah menentukan macam itu. Nak dibuat je lah mau ni balik je poket ni. Nikmati je lah. Ya Pak, rasa bukit lagi, rasa pocong lagi. Ya kan, darah tu nak lancar lagi. Nah itu tandanya, nanti kita bahas satu kali kenapa ada misteri umur 40. Artinya kini, dah sekali sore. Ya saya. Apa ya? Ya ibu yang muliakan Allah SWT. Ya. Jadi mendekat kepada finish. Makanya kalau kita berlomba hidup, berlomba lari itu, hidupnya seperti lomba lari. Makin ke ujung berlomba lari itu jalannya makin kencang atau makin lambat? Wah, buang lomba lari, makin ke ujung doket ke finish jalannya makin lambat atau makin kencang? Kenapa dia makin kencang? Mengejar finish. Kenapa dia mau kencang? Supaya menjadi sang juara. Karena dia sedang berlomba untuk memperebutkan medali. Hidup di lomba. Makin ke ujung jalan makin lambat itu makin kencang. Mungkin secara fisik kita lambat, tapi secara iman harus makin kencang. Mau kalau gaya-gaya, kau duduk di kopi, itu bilang mau. Di kopi ni mau jam tolong dia jatuh minum jadi tolong. Soal duduk di tengah jam lah sakit kunci. Apa dah maju-maju mak orang? Ya nama? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Yang ketiga. Siapa yang ketiga yang bisa mentoladi Rasul itu? Kata Allah adalah wa dzakarallaha katsira. Orang yang lisannya selalu zikir, yang qalbunya selalu zikir, yang af'alnya selalu zikir. Zikir itu kan tiga, zikir lisan, zikir qalbi, zikir af'al. Zikir lisan mudah. Subhanallah walhamdulillah wala waktu sehari pilih duit pejabat mengundang saya bilang nangi weyu lapangan malu tahu ini. Iya tak? Tengok apa? Berzikir akbar, subhanallah, lisan. Itu mudah, tapi ini sama perbuatan harus terbuatkan. Jangan lisanmu saja bertasbih. Maka istighfar belum tentu bertaubat, tapi bertaubat sudah pasti istighfar. Istighfar itu belum tentu bertaubat, Pak. Tapi kalau sudah bertaubat pasti istighfar. Saya bisa istighfar nengok ibu-ibu aja, molek, glowing, mak, astagfirullah. Bisa. Yuk tengok, itu ini astagfirullah.
Dosa jalan itu istighfar itu enggak sinkron di hati. Yang istighfar itu batinmu, bukan hanya lisanmu saja. Iya, lisanmu beristighfar, tapi kekuatannya dari batin. Ya, makanya apa kata Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullahu fi kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu hidupnya zikir. Tidak ada hidup Nabi yang tak ada zikir. Makanya makan tadi zikir, tidur tadi zikir, minum tadi zikir, lalu pun zikir. Tidak ada lagi hidup Nabi yang tak ada zikir. Bahkan masuk toilet, zikir. Keluar toilet, zikir. Bahkan ketika bersin, alhamdulillah. Bacanya. Saya baca lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Alangkah mesranya kalau lakinya bosin dia menjawabkan, alhamdulillah, yarhamukallah. Apa kata si suaminya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sayang, sayang. Kalau ibu laki diborosin, tak jawab salam dia, wah bersedekahnya untuk mendoakan laki. Sunnah tak tegak dalam kehidupan. Makanya kalau kita mendengarkan saudara bersin dia baca hamidallah, maka engkau membaca yarhamukallah. Maka yang mendengarkan, yang bersin menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Indahnya Islam itu dalam amalkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nabi contohkan begitu indah dalam kehidupan kita. Maka Nabi itu manusia sempurna yang telah memberikan tauladan terbaik dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, mari kita banyak zikir. Kenapa hari ini dunia seperti ini? Karena tercabutnya ketauladanan dari para pemimpin kita, tercabutnya keteladanan dari suami-suami yang ada di rumah, tercabutnya keteladanan dari istri-istri yang ada di rumah. Akhirnya kacau dan hancur negeri kita. Yang hilang hari ini bukan kekuasaan, yang hilang ini keteladanan. Makanya besok kau nak pilih lah mana cocok menurut agama awak. Ya ibu, yang ini payah ini ada ulama saudara, nanti didukung ulama, nanti ulama yang benar, mana kan dipilih. Ya, antara dua tu, pada nawa itu sudah sesuai. Kalau cik agak jauh sikit, ya kan? Dua bodoh kalau kita jawab, yang somat dia cik. Aduh lo, sama wargi ibu awak cik. Yang mana kan ibu pilih? Hah? Somat dah inyo nak duduk orang duduk. Kawan ini, selama ada. Ya kan? Dan kan subuh mana kan dipilih orang. Kalau dia bertanya ke Allah, tapi kalau tanya orang sini, Ustaz, hari kini mana Ustaz pilih? Hari kini. Kalau dia enggak kita suai. Kalau dia kini bau, tapi so istihara lalu, mana kan dipilih Ustaz? Allah gerakan, mana ya Allah? Suai nawai itu ikut. Suai ya, kau pilih. Suai. Ah. That's right. Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa in hum dhahabu akhlaquhum dhahabu. Bangsa dan negara itu akan tegakkan akhlak pemimpinnya. Kalau pemimpin tak ada akhlak, maka negeri akan hancur dan akan terkubur jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan sama agama untuk semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi dapat kita amalkan untuk kehidupan dunia akhirat. Kami sebagai pembicara pada malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bertutur dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.